Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat Isya dan jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam Rabu ini, di pekan yang pertama kajian tauhid dengan panduan kitab Fathul Majid dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, namun amat sangat sedikit syukur yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalau kita mau buka di bab 1, bab 2, bab 3, ternyata beliau urutkan. Bab pertama tentang keutamaan tauhid. Seorang muslim, muslimah harus tahu tentang keutamaan tauhid. Kemudian seseorang yang sudah tahu, di bab kedua, orang yang melaksanakan, merealisasikan tauhid dengan benar, maka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian di bab yang ketiga, meskipun kita sudah belajar, tahu keutamaan tauhid, berusaha untuk mengamalkan, namun kita harus waspada dengan bahaya syirik yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan sebelum ini. Ya, yang kita kemarin sudah jelaskan bahwasanya syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Meskipun namanya syirik kecil, tapi dosanya juga dosa besar. Yang ikut kajian di pertemuan yang dulu, apa bedanya syirik besar dan syirik kecil? Ada 3 perbedaan. Syirik besar, ya, itu menghapuskan seluruh amal. Kalau syirik kecil, hanya amalan itu yang dia berbuat riya atau sum'ah atau ujub. Yang kedua, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sadar nggak sadar. Kalau dia nggak tobat, ya matinya dalam mati kafir. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Dan yang ketiga, syirik besar nanti kekal dalam neraka, tidak akan pernah keluar sama sekali, sebagaimana orang kafir. Sedangkan syirik kecil tidak kekal dalam neraka. Itu diantaranya jemaah dicatat
dan juga di murajaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Mendakwakan tentang syahadat la ilaha illallah. Di sini dijelaskan sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Syekh Abdurrahman Hasan mengatakan setelah penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau telah menyebutkan tentang tauhid, keutamaannya, kemudian orang yang merealisasikannya, kemudian juga lawannya yaitu syirik. Kita harus takut padanya. Maka beliau di sini menjelaskan kalau orang itu sudah punya ilmu, sudah ngamalkan ilmunya, itu tidak cukup. Dia harus dakwah, ajak-ajak orang berbuat baik. Kalau jenengan punya ilmu, ngamalkan ilmu, masih termasuk orang yang rugi. Perhatikan di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, seluruh manusia itu rugi. Kemudian Allah menyebutkan 4 istisna, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, dia punya ilmu, wa amilus shalihat, kemudian dia beramal soleh. Kalau cuma 2 ini masih termasuk rugi. Harus dia watawasau bil haq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran, baru dia keluar dari kerugian. Jelas niki jamaah? Ya. Dan kita mendakwakan tauhid ini termasuk bentuk jihad. Bahkan jihad dengan pedang, dengan tombak, dengan bom, ya, itu pendukung dibandingkan jihad dengan ilmu, ya, dengan lisan, dengan pena. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 52 mengatakan, "Fala tuti'il kafirin", jangan kalian mengikuti orang-orang kafir, "wajahidhum bihi jihadan kabira", dan jihadlah pada mereka dengan jihad yang besar. Dan para ulama menjelaskan maksudnya adalah mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Dengan apa? Mendakwakan tauhid dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, ya. Dan juga terkadang butuh dengan jidal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihah", dan siapakah ucapannya yang lebih baik dibandingkan orang yang mengatakan, ya, menyeru kepada dakwah la ilaha illallah dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in, beliau menjelaskan ayat ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat 33 tadi adalah untuk Habibullah, kekasih Allah, Waliullah, walinya Allah, Safwatullah, pilihan Allah, Khairatullah, pilihan Allah, hada ahabbu ahlil ardi ilallah, dan ini adalah penduduk bumi yang paling Allah cintai. Ajaballaha fi da'watihi, dia menjawab seruan Allah, wada'an nas ila ma ajaballahu bi min da'wati, dan dia mengajak-ajak orang untuk melaksanakan seruan Allah, wa amila salihan fi ijabati, dan dia juga mengamalkan, ya, amal soleh pada yang dia dakwahkan, yang dia terima tadi, dan mengatakan aku ini adalah orang yang berserah diri. Ini muqaddimah jamaah, pendahuluan. Kemudian penulis di sini membawakan 3 dalil. Yang pertama dalil dari ayat, yang kedua dan ketiga dalil dari hadis. Dalil yang pertama surat Yusuf ayat 108.
Insyaallah sebagian jenengan sering dengar, bahkan ada yang hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas ilmu aku dan orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf 108. Sering mireng ayat ini? Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Jarir At-Tabari dengan kunyanya Abu Ja'far, beliau tak kalah menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan, qul, katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin, ya, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Maksudnya apa? Dakwah kepada Allah, dakwah tentang kalimat tauhid adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya ini, ya, menyerunya hanya menyeru Allah, ad'u ilallah, menyuruhnya untuk Allah, bukan menyeru untuk diri sendiri, bukan menyeru untuk partainya, bukan menyeru untuk kelompoknya, bukan menyeru untuk yayasannya, bukan menyeru untuk yang lainnya. Karena banyak orang menyeru untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang dai, kemudian ada dai yang lain datang yang lebih pintar, dia nggak enak, dia jengkel, dia yang lain, berarti selama ini dakwah untuk diri sendiri. Kalau ada orang dai yang sudah lama, ada dai yang baru, dia merasa saya ini yang lebih tua, lebih senior, lebih ini, berarti dia merasa seperti itu, dakwahnya bukan lillah. Seorang dai yang menyuruh kebaikan, kalau ada dai yang lain menyampaikan kebaikan, orang mendapatkan kebaikan dari dia, dia harusnya senang. Karena perintah Allah kita hanya untuk menyeru, mengenalkan manusia terhadap syariat, terhadap Allah, dan kita tidak peduli apakah dia lewat kita atau lewat orang lain. Ya, karena ini fitnah. Karena sebagian orang itu dia merasa dirinya ikhlas, tapi tak kala diuji dengan seperti itu, ada timbul jengkel, hasad, iri dengki, berarti tidak ikhlas. Ini hati-hati, karena syirik itu sebagaimana penjelasan yang lalu seperti apa? Dabi bin namlah, langkah semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Ada yang dengar? Tidak, hati-hati ya. Jadi dia harusnya jalannya satu, jalannya para nabi dan rasul, dan dakwahnya untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Dan ala basiratin, harus di atas ilmu. Tidak boleh dakwah di atas kejahilan. Kalau dakwah di atas kejahilan, yang keluar bukan qala Allah, qala Rasul, yang keluar bukan qala ulama, tapi apa? Katanya ini dan itu yang enggak jelas, kemudian joget, nyanyi, musik-musikan, ketawa ketiwi, kemudian kadang ngomong yang jorok, kadang melakukan ini hal itu yang dilarang syariat. Kenapa? Karena bukan di atas ilmu, di atas kejahilan. Dan di sini Allah mengatakan ala basiratin, itu adalah yakinin wa ilmin, harus yakin dan ilmu. Dikatakan basirah itu a'la minal ilm, seakan-akan kita melihat benda, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, jelas sekali. Dan kita ini wajib berdakwah sesuai kapasitas masing-masing. Kalau mengajak orang untuk kajian, menge-share tentang cuplikan video atau kalimat-kalimat yang baik, semua kita mampu. Mengajak orang untuk berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, melaksanakan sholat, ini semua orang mampu.
Tapi kalau mengajak membahas tentang hukum fikih, kemudian ikhtilafat, ini enggak semua orang. Jadi kita semua mampu dakwah tapi di kondisi dan di posisi masing-masing. Makanya ada kitab namanya Kulluna Du'at. Kita semua dai. Cuma dai itu orang mengajar enggak harus di atas mimbar. Orang berdakwah enggak harus berkhutbah. Semua kita mengambil posisi kita masing-masing. Ya, harus di atas basirah. Kita tahu ini kebaikan, ajak orang. Kalau kita masih ragu, tanyakan kepada yang lebih alim. Ana, kata Nabi, aku wa manittabani, dan orang yang mengikutiku. Ternyata dakwah ini, dakwah tentang tauhid adalah dakwahnya Nabi dan seluruh dakwahnya para rasul dan juga para anbiya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus ya setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? Agar beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah semata dan menjauhi namanya tauhid. Wa manittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Ini perhatikan jamaah. Orang itu yang semangat ngaji, kita sholatnya harus sesuai Rasul, betul. Hajinya harus sesuai Rasul, betul. Ini itu sesuai Rasul. Tapi kadang mereka melupakan dakwah sesuai Rasul. Maksudnya apa? Rasul itu dakwahnya fokusnya tentang tauhid. 13 tahun Rasulullah di kota Madinah fokus tauhid, di kota Mekah fokus tauhid. Kemudian 10 tahun di Madinah fokus tauhid ditambah dengan ahkam, hukum-hukum dan permasalahan syariat yang lain. Kalau ada orang mengatakan Rasul di Mekah 13 tahun fokus tauhid, kemudian di Madinah hanya tentang masalah hukum, salah. Siapa yang menyalahkan? Para ulama ahlu tauhid. Kenapa? Nabi mau meninggal dunia sudah mengatakan, ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang senang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini tauhid. Dan nanti dalil yang kedua tentang Mu'adz bin Jabal, tahun ke-10 Hijriah. Rasul mendakwakan tentang tauhid. Fokus tauhid, tauhid, tauhid. Ini jamaah ya. Kalau kita mengikuti Nabi, bukan hanya masalah sholat. Rasul masalah sholat mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam masalah haji, khudu anni manasikakum. Dalam masalah dakwah harus mengikuti Nabi. Ada orang dakwah dimulai dengan masalah misalnya tentang hukum. Ada orang dakwah dimulai tentang masalah siasat syariah, politik. Ada orang dakwah dimulai ini itu. Sebenarnya itu enggak tepat. Mau dia menggunakan tafsir, mau dia menggunakan fikih, mau menggunakan kitab apapun bebas, tapi tetap fokuskan dakwah itu kepada tauhid. Ya. Karena kita ini orang yang jauh dari masa kenabian. Di zaman Nabi saja, nanti insya Allah akan ketemu bab-babnya, sahabat Nabi itu keliru berapa kali ya tentang masalah syirik, dikira itu bukan kesyirikan ya. Kemudian Allah mengatakan wa subhanallah, maha suci Allah. Jadi dakwah yang mengikuti para nabi dan rasul, dakwah tentang tauhid itu adalah mensucikan Allah, bukan mensucikan diri. Tak kala nanti kita berdakwah, orang mencela fisik kita, mencela tentang gaya kita, mencela ini kita, harusnya kita tidak usah marah. Tapi kalau mencela tentang qala Allah qala Rasul, harus kita marah. Maka tidak boleh dalam kajian kalau sudah disebutkan qala Allah qala Rasul ngobrol. Kalau anak kecil belum paham. Kalau orang sudah dewasa tidak boleh. Ya, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian di sini sebutkan di dalam syarah Manazil, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada para dai agar mereka beristidlal, berdalil
dengan yang paling tinggi derajatnya, yaitu ilmu. Kalau ada orang bertanya tentang hukum, jawabannya ini, dalilnya ini. Orang bertanya tentang permasalahan, jawabannya ini, dalilnya ini. Ya, itu istidlal dengan a'la darajatil ilmi, yaitu basirah. Ya. Dan ini yang benar. Dan kita tidak boleh mengambil pendapat orang kalau memang dalil itu sudah jelas. Ya. Contohnya dalam masalah sholat 5 waktu hukumnya wajib. Misalnya ada seorang yang dikatakan ahlul ilmi, kemudian dia mengatakan ini enggak wajib. Ya. Ini begini-begini, kita enggak boleh mengambil pendapat yang semacam itu. Karena kaidah mengatakan idza warada dalil batalal istidlal. Kalau sudah ada dalil batal, ya, orang-orang mengatakan maksudnya begini dan begitu, enggak boleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang kita baca barusan, musannif mengambil faedah diantaranya at-tanbih alal ikhlas, peringatan kita untuk tetap ikhlas. Karena kebanyakan manusia yang berdakwah, yang harusnya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak menyeru pada dirinya sendiri. Ustadz, kalau misalnya kita punya channel atas nama kita, boleh. Yang penting niatnya bukan untuk diri sendiri. Kalau kita punya kelompok yayasan, boleh, tapi tujuannya lillah. Jadi jangan sampai kita ini al-wala wal bara' dibangun di atas, ya, fanatik pada diri sendiri atau kelompok. Semuanya harus atas lillah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat tadi menunjukkan kepada kita basirah, mengilmui dalam masalah syar'i itu hukumnya wajib. Annal basirah minal faraid. Jadi kita tahu tentang hukum wudu, kita tahu tentang hukum sholat, kita tahu tentang ini dan itu, asal hukumnya adalah wajib. Menuntut ilmu itu wajib, terutama ilmu-ilmu yang setiap hari kita gunakan, yang wajib-wajib seperti wudu, seperti sholat, akidah yang benar, ini wajib. Dan wajibnya harus kita benar-benar diulang-ulang untuk melajarinya, bukan sekedar tahu. Yang ketiga, anna min dalail husni tauhid annahu tanzihun lillah ta'ala anil musabbih. Di antara dalil bagusnya tauhid seseorang itu, dia berusaha mensucikan Allah dari celaan. Kalau ada orang mengatakan Allah begini begitu tanpa dalil, itu mencela Allah. Berbicara tanpa Allah itu mencela Allah. Merendahkan Allah itu mencela Allah. Maka kita dakwanya bagaimana untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekurangan-kekurangan yang disebutkan oleh orang. Kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, berarti Allah itu kurang. Ini mencela. Kalau kita nggak pernah menyebutkan Allah punya anak, tapi kita memuji yang kepada orang yang mengatakan Allah punya anak, ini juga mencela. Dan yang semacam ini harus dihindari. Kemudian yang keempat, anna min qubhi syirki kaunu musabbatan lillah. Di antara kesyirikan yang paling jelek, karena dia mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, hendaknya seorang muslim menjauhi orang-orang yang berbuat syirik, ya, agar tidak terjatuh dengan mereka. Zaman ini jemaah, zaman fitnah. Kalau kita salah mencari teman, lambat laun sadar nggak sadar akan terbawa. Teman itu bisa teman dalam rumah tangga, teman itu dalam bertetangga, teman itu dalam teman kerja dan yang lainnya. Kalau ada teman-teman yang nggak benar akidahnya atau amalannya, orang itu akan terbawa sedikit demi sedikit. Makanya orang-orang yang ahlu tauhid, ayat dan hadis menjelaskan jauhi pelaku syirik dan perbuatan syirik. Bukan hanya perbuatannya toh, tapi orang-orangnya juga. Ini zaman-zaman fitnah, dan syubhat itu lembut sebagaimana syirik, ya. Dan hati kita ini adalah hati yang lemah.
Kemudian pensyarah menyebutkan dalam masalah dakwah, thariqah yang digunakan itu 3. Yang pertama, kalau orang itu mudah menerima dakwah, mudah diajak kebaikan, dakwahnya itu dengan dengan akhlak yang baik, dengan ucapan yang baik, cukup. Ayo kita sholat, udah mau, sudah cukup. Kalau yang kedua, bagi orang-orang yang menentang atau bagi orang-orang yang tidak mau, kalau tidak ada penjelasan yang detail atau penjelasan yang rinci, maka dakwanya dengan mauidhah hasanah, dengan penjelasan yang baik. Dan yang ketiga, bagi mereka yang menentang seperti orang Yahudi dengan orang Nasrani dan yang lain, maka dengan jidal. Tapi ini orang-orang khusus. Ini adalah para dai yang punya ilmu. Jangan kita memaksakan diri, karena terjadi ada orang memaksakan diri, pinginnya seperti fulan yang melihat dalil orang kafir kemudian dibantah, kemudian mau ngikut Islam, malah kebalik memuji atau membenarkan. Ini salah. Ini dalil yang pertama, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, penulis membawakan dalil dari hadis wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adh ke negeri Yaman, qala lahu, maka Rasulullah berkata kepada Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau ini akan mendatangi suatu kaum, dia orang-orang ahlul kitab. Di Yaman ahlul kitab Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Kalau Yahudi banyak di Madinah waktu itu, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, maka jadikan dakwah pertama kali kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat. Diajak bertauhid dulu, bukan diperangi, bukan diajar yang lain. Karena kekeliruan dakwah, kalau kita mengajak yang lain, tak kalah tauhidnya keropos, dia bosan dengan fikih, bosan dengan adab, dia akan kembali lagi. Tapi kalau tauhid, itu akan menguatkan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila an yuwahhidullah, agar mereka mengesahkan Allah. Kalau sudah tauhidnya matang, kokoh, kuat, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dan perkara ini, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 shalawat, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Ini jamaah, kalau orang tauhidnya kuat, diajari sholat, nanti sholatnya bagus. Tapi kalau orang diajak sholat, tauhidnya keropos, mereka akan ada masa-masa bosennya. Nggak sholat nggak sholat, pasti. Di mana saja. Kalau tauhidnya masih keropos, sholatnya itu anget-angetan, semangat-semangatan. Nah kalau tauhidnya bagus, sholatnya akan istiqomah. Kalau sholatnya udah istiqomah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah ini, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, bahwasanya Allah mewajibkan mereka sedekah, mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. Kalau zakat sudah bagus juga, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalahum, kalau mereka mau zakat, tapi hati-hati, jangan ambil zakatnya barang-barang yang mereka senengin, yang mereka sangat-sangat eman untuk dikeluarkan. Ya kalau ambil ya kambing, jangan yang paling bagus, jangan juga yang jelek, yang sedang. Binatang yang lain juga demikian. Wattaqi da'watal madlum, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi.
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, ya, hijab, enggak ada penghalang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas, insyaallah ma'ruf Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad. Mu'ad ini salah seorang sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi tahun 10. Ada yang mengatakan tahun 8, ada yang mengatakan tahun 9. Tapi insya Allah yang lebih mendekati tahun 10. Kenapa? Karena Nabi mengutus beliau itu ngomong, Mu'ad, kemungkinan tahun depan sudah nggak ketemu aku. Langsung Mu'ad nangis. Karena tahun 10 itu nanti Nabi Hajjal Wada, kemudian Nabi meninggal dunia setelah itu. Dan Mu'ad ini punya keutamaan banyak sekali. Kata Nabi SAW, ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Yang pertama dari Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Yang kedua dari Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga dari Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga dari Salim bin Hudzaifah. Di antara keutamaan lagi, nanti di padang mahsyar, Mu'ad bin Jabal dibangkitkan dengan para ulama dan jadi punggawanya. Jadi ulamanya nomor 1 adalah Mu'ad bin Jabal. Dan yang ketiga, Rasul pernah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Sampai 3 kali. Jangan tinggalkan di akhir sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang keempat, ini dalil ini, Rasul mengutus ke Yaman cuma 2 orang. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang diutus ke Yaman? 2 orang. Mu'ad sama Mu'ad bin Jabal sama Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Nabi tidak mengutus seorang dai kecuali dai itu pintar. Mu'ad ini terkenal dengan faqih, ahlul Quran, ahlul tafsir, ahlul ahkam. Mu'ad bin Jabal, ya. Dan Mu'ad bin Jabal itu diutus ke Yaman. Kemudian pas pemerintahan Abu Bakar, beliau pulang ke Madinah. Habis itu pindah ke Syam sampai meninggal dunia tahun 18 Hijriah, kena ta'un, wabah. Beliau nggak mau keluar dari situ, disuruh Umar pergi, enggak, jangan bersabar di situ. Di daerah mana? Syam. Syam itu mana? Ya sekarang Syria, terus Lebanon, kemudian Palestina, itu Syam, ya. Qala lahu, kemudian Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ini penting. Seorang dai yang mau berdakwah harus tahu mad'u. Misalnya kita mau mengundang salah seorang ustadz, yang terbaik bagi panitia ngasih tahu, ustadz, jamaah di sini orang awam sekali, dia nggak tahu ini, nggak tahu ini, biar ustadznya sudah ada pandangan. Kalau ada jamaahnya sudah pintar sama ustadz, jamaah di sini udah ngaji rutin sudah 20 tahunan, masalah-masalah tahu, ustadz nanti menyampaikan masalah ini. Ini penting, ya, karena ada dai itu di suatu tempat jamaahnya bahasa Jawa tok, pakai bahasa Indonesia nggak mudeng, ya. Atau di daerah lain jamaahnya bahasanya bahasa Madura tok, bahasa Jawa nggak ngerti misalnya. Nah ini penting. Makanya Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, supaya istidad, persiapan bagaimana menghadapi orang-orang ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan dakwah pertama kali, meskipun dia ahlul kitab, orang Nasrani, tahu tentang masalah Injil, tetap dakwanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ini para ulama menjelaskan pentingnya dakwah ini.
Dan ternyata dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid. Kita lihat Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, tapi nggak pernah beliau dakwah pertama kali tentang syiasatu syariah, politik. Enggak. Beliau tetap dakwanya la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya yang menyembah Yahud, Ya'ub, Nasr. Nggak dakwah tentang akhlak, nggak dakwah tentang ibadah. Dakwah pertama kali la ilaha illallah. Dan semua para nabi seperti itu. Tapi kita lihat di zaman kita, terutama di negeri kita, ada yang dakwanya joget, ada yang dakwanya mencela pemerintah, ada yang dakwanya tentang akhlak suluk, terus ada yang dakwanya tentang keluar dari rumah khuruj, macam-macam. Berarti dakwanya ini menyelisih dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, harus ditekankan tentang masalah akidah. Dalam riwayat yang lain, agar mengesahkan Allah, karena orang Nasrani menyebutkan Allah, mengatakan Allah punya anak. Nah, kalau mereka sudah mau nerima, mengamalkan ini, baru kata Nabi, fa'alimhum annallahu tarada alaihi khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jadi dakwah itu harus bertingkat, tertib, marotib. Dakwah tauhid sudah mulai kenceng, dakwahkan hukum. Karena kalau orang tauhidnya kuat, dikasih hukum akan mantap. Nabi 13 tahun di kota Mekah itu dakwah tauhid. Tak kalah mereka mendapatkan masalah hukum. Ya, di kota Madinah, Nabi sholat, dikasih tahu malaikat Jibril bahwasanya di sendalnya ada kotornya, dilepas. Seluruh sahabat ngelepas tanpa tahu apa alasannya. Karena apa? Sudah tertanam bahwasanya di antara tauhid adalah mengikuti Nabi dengan ittiba yang bagus. Setelah sholat Nabi tanya, "Loh, kalian kenapa dilepas sendal?" "Ya Rasulullah, kita melihat jenengan lepas sendal, maka kita lepas sendal." Kata Nabi, "Tadi Jibril mengabariku di sendalku ada kotoran. Maka kalau kalian masuk masjid bawa sendal, kalian usapkan dulu di tanah. Kalau ada kotorannya, tanah itu sudah membersihkannya. Kalau masjidnya pasir, tanah, masjid gini ditutup, ya. Tapi sholat pakai sendal hukumnya apa? Sunnah. Sholat pakai sepatu hukumnya sunnah. Jangan pernah, kita nggak pernah melakukan itu seumur hidup. Minimalnya sekali. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha, sholat sendiri. Kata Nabi mengatakan, sholatlah kalian dengan ni'al kalian, sendal kalian atau sepatu kalian. Karena Yahudi dan Nasrani, mereka nggak pernah ibadah menggunakan sendal dan sepatu zamannya Nabi. Kalau sekarang beda, kita masuk masjid nggak pakai sendal, pakai sepatu. Orang Nasrani masuknya pakai sendal, sepatu. Tapi bukan berarti sunnah itu berubah. Tetap kita disunahkan pakai sendal, pakai sepatu. Ya, kapan? Ya semampunya kita. Tertib jamaah. Dan di sini juga menunjukkan setelah tauhid yang paling penting itu bukan haji, bukan umroh, bukan ini dan itu, tapi sholat dulu. Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang Rasulullah terima langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Sholat satu-satunya ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dan sholat satu-satunya ibadah yang ditinggalkan keseluruhan, sepakat seluruh sahabat, dia kafir. Sebagaimana Nabi katakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman taraka faqad kafar. Dan ini kita ngomong seperti ini nggak usah khawatir. Kenapa? Dari zaman sahabat, tabi'in atau tabi'in, mereka sepakat, nggak ada perselisihan. Bahasanya yang orang meninggalkan sholat keseluruhan kafir. Tapi orang meninggalkan haji meskipun kaya raya, meninggalkan umroh, bahkan meninggalkan gak bayar zakat, tidak dianggap kafir oleh para sahabat. Meskipun ada satu dua, tapi secara jumhur sahabat gak ada yang mengkafirkan. Tapi sholat meninggalkan keseluruhan kafir. Apakah itu karena meremehkan, karena males, atau karena mengatakan tidak wajib? Tiga-tiganya tetap pendapat yang rajih itu kafir. Makanya sholat jamaah ini terpenting, dan sholat itu bisa memperbaiki kondisi hidup seorang hamba. Ya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inhum ata'u kalidzalik." Kalau mereka mentaatimu dalam perkara salat, baru pindah ke zakat. Fa'limhum annallaha aftarada alaihi, bahasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekatan, sedekah. Zakat itu bahasa Arabnya nama lainnya sedekah. Kalau sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Tapi kalau zakat, zakat itu wajib. Zakat dibagi dua, zakat fitri sama zakat mal. Kalau zakat fitri semua orang wajib mengeluarkan. Kalau zakat mal hanya dari orang-orang yang kaya. Zakat itu diambil min aghniyaim, dari orang kaya, faturatu ila fuqaraim, diberikan kepada yang fakir. Sebenarnya yang berhak menerima zakat mal berapa golongan? 8. Tapi kenapa di sini disebutkan 1? Ini sebagai perwakilan, ya. Dan paling banyak membutuhkan tentang zakat ini adalah para fuqara. Fuqara itu orang yang nggak punya pekerjaan dan nggak pernah bisa mencukupi kebutuhan. Berbeda dengan orang miskin. Orang miskin itu punya pekerjaan tapi tetap nggak cukup. Kalau kita di sini cukup, miskin apa fakir? Jangan berarti nggak punya pekerjaan tapi nggak pernah cukup. Tergantung ya kita masing-masing. Kalau menurut pemerintah, saya pernah baca, dianggap penduduk Indonesia itu miskin kalau gajinya kurang dari 8 juta. Miskin semua. Ya, itu kan menurut versi. Sebenarnya kalau kita itu jadi orang Qanaah, insya Allah cukup ya. Dan ini berbeda dengan berbeda dengan pajak. Kalau pajak itu yang ada sekarang diambil dari orang-orang miskin, dimakan oleh orang-orang kaya. Ini jemaah, ini fenomena ya. Sebenarnya kalau zakat ini semua orang kaya mau mengeluarkan sesuai dengan takarannya, insya Allah kemiskinan itu sudah tertanggulangi. Zakat itu aslinya hanya diambil dari orang-orang kafir. Kafir apa? Kafir dhimmi. Kafir kan ada 4. Ada kafir ahdi, ada kafir musta'man, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir ahdi itu yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, dia tinggal di negerinya tapi sudah dikuasai kaum muslimin. Kafir musta'man, orang-orang yang datang ke negeri kita, ke negeri Islam, seperti para pelajar, para pemimpin, para turis, tapi mereka punya paspor, dia punya visa, sudah bayar biaya cukai misalnya. Kemudian yang ketiga, ini kafir apa? Kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri muslim tapi yang bayar pajak. Aslinya pajak itu dari mereka, bukan dari orang Islam. Kecuali kalau negara tiba-tiba defisit, orang Islam diminta untuk bayar pajak. Setelah nanti tertutup sudah tidak lagi. Tapi ternyata di negeri-negeri Islam kaum muslimin tetap suruh bayar pajak. Ini sebenarnya kedoliman. Saya nyampaikan ini tidak apa-apa ada yang lihat, karena memang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, sebenarnya kalau zakat itu sudah benar. Tapi saya prakteknya di kita sendiri di daerah kita ini di Sukoharjo, beberapa orang datang, Ustaz, ana zakat setiap bulan mengeluarkan zakat. Ini zakat apa? Mal. Salah. Kalau kita bahas tentang zakat ya, zakat mal nggak semacam itu. Zakat mal itu setelah nisab dan haul. Orang pingin ringan bayarnya dikit. Perasaanmu bener tapi salah. Kenapa? Namanya haul itu sudah nyampe setahun. Uang belum nyampe kok. Ini kan kita nggak tahu. Ada orang kaya tiba-tiba kurang 1 bulan zakat, rumahnya kerampok, habis itu kebakar. Jadi dia fakir miskin, jadi dibantu. Makanya jangan melakukan suatu amalan yang jauh dari syariat. Ini dari satu permasalahan belum yang lainnya. Ya jemaah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'inhum ata'ul kalidhalik. Kalau mereka mau mentaati tentang masalah zakat, jangan asal ambil. Karena zakat diantara ada zakat binatang. Zakat binatang ternak itu hanya 3. Apa? Onta, sapi, dan kambing. Nah kalau nanti ada orang itu punya sapi, punya onta 5, punya sapi berapa? Sapi berapa? 30,
punya kambing 40, baru nanti zakatnya 1 kambing. Itu kalau ngambil jangan yang paling bagus. Maka Nabi mengatakan fa iyyaka wa karaima amwalim, hati-hati dengan harta kesenangan mereka. Karena ada petugas zakat, dia lihat kambingnya bagus sekali, ambil ini. Tidak boleh, harus atas keridoannya. Saya yang ini aja yang dizakatkan, ya. Kenapa? Karena ini termasuk kedzaliman. Dan Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlum, hati-hati doanya dari orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena orang yang terdolimi tidak ada antara dirinya dengan Allah itu penghalang. Meskipun dia banyak dosa, bahkan meskipun dia orang kafir, kalau terdolimi dia berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan. Dan banyak perbuatan-perbuatan dolim kalau kita sebutkan terlalu sangat banyak. Dolimnya suami kepada istri, tidak memberi nafkah lahir atau batin. Dolimnya istri kepada suami, tidak mentaati. Dolimnya anak kepada orang tua, tidak melaksanakan kewajiban, tidak berbakti. Dolimnya orang tua kepada anak, tidak memberikan pendidikan yang baik. Sebagian kita nyun sewu, mungkin ada yang rokok, ya, ada yang rokok, dia basbus, dia anggapan ini rokok mubah, atau dia matan boleh-boleh saja. Ternyata ada orang kena asap rokok, kemudian dia penyakit paru-paru, didolimi. Ya Allah, jadikan hidupnya dia sengsara sampai mati. Terjadi nggak? Terjadi. Ada orang itu sudah ngaji lama, Ustaz, saya itu kenapa ya? Lah kok ini saya sudah ngaji, sudah sholat, sudah ini kok hidup saya susah, nyari rezeki kok seret ini gini. Bisa jadi dulu kamu pernah mendolimi orang, didoakan. Ini bahaya. Seperti anak muda main kenal pot, padahal tetangganya sakit gigi, ada bayi, ada ini. Ya Allah, anaknya sopo, ndang mati, ndang ini. Itu kayak gitu. Ini jangan salahkan orang yang mengucapkan semacam itu. Dan ini ada orang yang sudah seperti itu baru sadar, oh bisa jadi. Karena kezaliman itu, ya, kata Nabi SAW, iyyakum wadzulm, bahaya kalian dengan kezaliman, ya. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu nanti kegelapan pada hari kiamat. Gelap di alam kuburnya, alam barzah, gelap di alam mahsyarnya, gelap nanti dapat api neraka. Ini bahaya, kezaliman. Dan kita, kalau kita sekarang sudah berusaha ngaji, berbuat baik, kita banyak-banyak istighfar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang saya dulu lupa, saya nggak merasa itu sebagai dosa. Ini perlu diingat-ingat terus. Jadi kalau kehidupan kita, ya, kekurangan kita, kerepotan kita, kesusahan kita, mungkin ada diantaranya doa orang-orang yang pernah kita zalimi. Makanya Nabi hati-hati doanya dari orang yang terzalimi, karena nggak ada penghalang. Sampai orang kafir demikian. Kita punya tetangga non muslim, kita zalimi dengan suara yang keras, dengan ini dan itu, kalau dia doa maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh mu'alif di sini adalah tentang masalah, ya, dakwah juga. An Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda waktu perang Khaybar. Perang Khaybar itu berat, ya, karena Yahudi di Khaybar itu bentengnya kuat sekali, dan kaum muslimin sudah perjalanan jauh, di benteng bukanya susah, akhirnya mereka makan daging keledai, makan daging sapi, unta, makan daging kuda. Kemudian Nabi mengharamkan daging keledai di waktu perang Khaybar, walaupun kondisinya susah, tetap diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang Khaybar, beliau mengatakan, la'utiyanna royah ghadan, besok aku akan memberikan royah. Royah itu bendera, dan benderanya Nabi itu warnanya hitam, sedangkan panji-panjinya warnanya putih, ya. Kalau Saudi sekarang warnanya hijau, itu bukan bendera Nabi, ya. Bendera Nabi itu warnanya hitam, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Besok aku akan berikan bendera rajulan, seorang laki-laki, yuhibbullah wa rasulah, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullah wa rasulah, dan dia
cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya itu cinta kepada dia. Yaftahullahu ala yadayhi, nanti dari tangannya dia Allah akan bukakan gerbang Khaybar ini. Akhirnya setelah Nabi ngomong semacam itu, fabatan nasu, malam hari manusia tidur. Yadkuruna lailatahum, mereka lagi ngomong-ngomong, ayam yutos, nanti yang dikasih siapa ya? Apa yang awal masuk Islam? Apa yang paling kuat? Apa ini, mereka ngobrol terus. Ya. Falamma asbau, ketika waktu subuh habis sholat, ghadau ala Rasulullah, semua mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna an yu'taha, semuanya berharap biar diberi bendera. Kenapa? Satu, dapat pujian Nabi, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dan yang ketiga, pasti perangnya menang. Umar membusungkan dada, sahabat yang lain membusungkan dada. Ada yang berdiri, Nabi nyari yang nggak ada. Biasa kan kita sering gitu kan, yang ada nggak pernah dicari, ngeliatin nggak dicari, nggak ada. Mana yang nggak ada? Ini Nabi juga gitu. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Siapa dia Ali? Sepupu sekaligus menantu. Kalau jenengan pernah ada nggak menikahkan anaknya dengan sepupu jenengan? Wah, nggak layak, wah kayaknya nggak etis. Nggak apa-apa, boleh. Ya, sebagian daerah di Indonesia ini menikahkan semacam itu biar hartanya nggak lari, biar muter terus. Ya. Kalau selama itu halal dinikahi boleh. Ya. Tapi di Jawa jangankan itu. Saya pernah bawa temen, anak berapa? Ini nomor 3. Lawang putuku nomor 1, situ batal. Padahal sudah siap semuanya, tinggal lamaran. Ya. Faqila, maka dikatakan oleh para sahabat yang lain, huwa yashtaki aina. Sebenarnya Ali nggak ingin ikut perang, tapi paksakan perang, ikut perang Khaybar ini, berangkat. Di matanya itu ada sakit. Kalau kita belain yang parah gitu loh, sampai lihat itu nggak kelihatan. Farsalu ilaihi, maka Rasulullah bilang, bawa sini. Panggil Ali, dicari di tendanya, ketemu, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainai, kemudian Nabi lihat mana yang sakit, diludahin. Ini khusus Nabi jemaah, tidak ada satupun sahabat selain Nabi. Orang sekarang ikut-ikutan, sampai Nabi Abu Bakar aja nggak pernah, Umar nggak pernah. Tidak ada yang mereka itu berebutan air wudhu kecuali wudhunya Nabi. Tidak ada yang mau diludahin kecuali ludahnya Nabi. Sekarang sebagian orang ngaku alim, padahal ya nggak alim. Ngaku pinter, ya nggak pinter. Ngeludahin, padahal jarang gosok gigi. Ini bahaya. Ponakan saya dibawa ke Mbah Dukun, diludahin, tambah lama sakitnya. Lah tak lihat nggak pernah gosok gigi. Wah, bahaya sekali ini. Ya. Fabaro'a ka'annam yakun bi wajah, langsung sembuh seketika seakan-akan nggak sakit. Bahkan ada yang menjelaskan bahkan lebih jernih, lebih terang, lebih bersih daripada sebelumnya. Itu khusus Nabi jemaah. Nabi itu punya mukjizat. Mukjizat terbesar Al-Quran, tapi Nabi punya mukjizat yang lain. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, Nabi Muhammad juga bisa. Nabi Sulaiman itu bisa bahasa binatang, bisa bahasa jin. Nabi Muhammad jangankan binatang dan jin, Nabi Muhammad tahu bahasa kerikil, tahu bahasa mimbar, tahu bahasa tembok, tahu bahasa batu. Lebih hebat. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Kalau Nabi Musa dari tongkatnya dipukulkan ke batu bisa keluar air, Nabi Muhammad dari tangannya langsung keluar mata air. Ini Nabi Muhammad meludahi langsung sembuh seketika. Nah, kalau ponakan saya diludahi sakitnya tambah lama. Kita lihat dong, nggak pernah gosok gigi, virusnya banyak. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, unfud ala rizlik, kamu hati-hati ya, kamu pelan-pelan untuk maju ke depan. Hatta tanzila bisahatim, sampai nanti kamu datang ke halamannya mereka di Khaybar ini. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian tawarkan dulu kepada Islam. Ini jamaah, dakwah kita, dakwah Islam di mana-mana itu dimulai dengan kedamaian, dengan seruan untuk tauhid, bukan langsung perang. Dulu yang datang ke Indonesia, apakah mereka para pedagang atau para ulama,
apakah mereka bawa agama Islam yang masih murni atau tercampuri, tapi intinya sepakat bahwasanya datang ke Indonesia bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak. Ya, yang jualan dengan baik, yang ini dengan baik, mereka banyak terima. Kalau kita mau ceritakan, ya, ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, mereka dengan akhlak itu Yahudi itu sampai bingung, sampai heran, ya. Seperti Umar ingin memperluas masjid, tapi orang Yahudi nggak mau, ya tetap rumahnya dibiarkan, nggak diapa-apain, ya. Yang waktu itu gubernurnya Amr bin As, Umar marah, biarkan, nggak usah diganggu. Akhirnya mereka, orang Yahudi masuk Islam, memberikan tanahnya untuk masjid. Oh, dakwah Islam itu artinya dakwah yang terbaik ini. Nah ini mengajarkan, suruh aja Islam dulu. Mereka nggak mau baru. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala. Kabarkan kepada mereka apa yang wajib dari hak Allah. Allah itu hanya minta diibadai semata. Allah nggak minta dikasih sesaji, Allah nggak minta kasih makan, Allah nggak minta kasih ini dan itu. Enggak, Allah hanya minta diibadai saja. Kemudian Rasul mengatakan, fa wallah, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, seandainya kamu bisa menunjuki satu orang saja masuk Islam, maka kamu dapatkan kebaikan yang lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kiasan. Di zaman dahulu orang-orang, ya, Jazirah Arab itu kalau punya harta terbaik itu adalah onta merah. Kalau sekarang, kalau kita mobil berarti mobil yang paling mahal seperti Lamborghini. Berapa harganya? Berapa miliar? Miliaran pokoknya, 5 miliar atau 10 miliar itu. Ini faedah dakwah. Jadi kita ngajak orang, ini jamaah, kita ngajak orang yang dia nggak pernah sholat ikut sholat. Sholatnya dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kita ngajarin orang bacaan Al-Fatihah, dia setiap baca dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ada seorang syekhah di Saudi, dia bacanya bagus, hafalannya Al-Qurannya mutqin, tapi dia nggak mau ngisi-ngisi sebagaimana orang pergi ke sana kemari atau ngajar yang orang gede. Dia minta ngajar khusus untuk anak-anak, ngajar Al-Fatihah. Jadi dia sudah meluluskan ribuan anak-anak Al-Fatihah. Alasannya apa? Kalau dia sholat pasti baca Al-Fatihah, dan baca Al-Fatihah dia dapat pahala, saya pun akan mendapatkan pahalanya. Jadi mencari amalan yang ringan, ngajarin anak kecil Al-Fatihah kan cepet kan, daripada ngajarin mbah-mbah surat-suratan, kadang kita sampai nangis belum hafal. Jangankan surat-suratan, saya pernah dulu ngajar di Seritek, mbah-mbah itu 70, 80, Pak Ustaz sabar nggih, sabar. Pas baca ba, na, pas na, ba, ta, ya, sampai gini, Pak Ustaz sabar ya. Saya berusaha sabar, orangnya akhirnya yang nggak sabar. Nah, ini nyata jemaah. Nah ini ngajarin anak kecil, ternyata masya Allah bagus seperti itu. Ya. Dan Nabi SAW sering di dalam masalah ini menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan saja, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Makanya para ulama menjelaskan, pahala di kaum muslimin, di umat Nabi Muhammad, paling besar pahalanya siapa? Nabi. Nabi itu ngajari sahabat, sahabat beramal, Nabi dapat pahala. Sahabat ngajari tabiin, tabiin beramal, Nabi dapat pahala. Tabiin atba'u tabiin terus sampai kita, Nabi dapat terus. Maka nggak boleh ila hadratil Mustafa Al-Fatihah, nggak ada. Ngapain ngirim pahala kepada Nabi? Kita yang butuh pahala. Paham ini? Dan itu nggak pernah dilakukan Nabi, nggak pernah dilakukan sahabat, tabiin, atba'u tabiin, dan ulama 4 mazhab nggak ada ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. Di mana jenengan dapat? Ini jemaah, ya. Jadi pahala yang paling banyak di antara umat Nabi dengan Nabi, ya Nabi Muhammad. Karena setiap kita mengamalkan kebaikan dapat. Makanya kita yang pernah belajar dengan seseorang, kita berterima kasih, ya. Berterima kasih nggak harus ngasih makanan, ngasih uang, enggak. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan si fulan dia mendapatkan hidayah istiqomah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan dia juga bisa beramal soleh. Kenapa? Karena doa kita kepada saudara kita yang
mereka tidak tahu apakah itu guru kita, keluarga kita, teman kita, ya, sahabat kita. Nanti malaikat mengatakan amin walaka mislu. Ya Allah kabulkan bagimu juga sama. Kita mendoakan orang lain didoakan oleh malaikat. Malaikat nggak pernah maksiat pasti makbul. Enak nggak? Tapi tak tanya siapa yang pernah yang hari ini doakan temannya. Lah aku ndonga dhewe lali ta. Iya, lupa. Kita ini sering lupa. Kenapa? Pinternya setan melalaikan kita. Ya, kita megang ini lupa dikir. Kita megang ini lupa ngaji. Kita megang ini lupa ngomong yang lain. Ini jamaah ya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini sengaja saya nggak baca semuanya karena tadi tak pikir-pikir kalau tak baca semuanya, insya Allah nggak selesai. Karena penjelasannya detail bagus sekali. Tapi saya intinya yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan di sini? Jelas? Cukup nggih? Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada keliru, salah, itu kesalahan murni dari saya pribadi dan juga dari syaitan yang senantiasa menyesatkan anak Adam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.